Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana atau Ed Saujana Story. Kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisah. Kita menuju ke desa Talangsari. Misteri di desa Talangsari. Jalanan Jakarta yang padat merayap tentu menjadi keluhan semua orang yang melintas. Pengendara motor yang selalu mencari celah, pengendara mobil yang tak sabar, tak terkecuali Romi. Ia merasa kepalanya hendak berasap. Hawa panas yang terperangkap dalam helmnya membuat keringat terus-menerus menetes di dahinya. Ia masih harus berjibaku bolak-balik ke kampus karena harus menemui dosennya yang belakangan suka bepergian. Ia sudah terimpit waktu untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Romi, ini judul kamu sudah saya ACC ya. Saya harap kamu tidak buang-buang waktu, karena kamu sudah 6 tahun berada di kampus ini, ucap dosennya yang sedari tadi sibuk kasak-kusuk karena ponselnya terus bunyi. Baik Pak, penelitian akan saya mulai minggu depan. Sementara ini saya masih memastikan perihal tempat tinggal selama penelitian. Kalau begitu saya pamit, terima kasih atas waktunya, jawabnya kemudian berpamitan pada dosen pembimbingnya yang berusia akhir 40 tahunan. Ia berjalan keluar dari ruang dosen sambil menenteng beberapa berkas. Di bahu kirinya terselempang tali tas berisi laptop yang selalu ia bawa kemanapun. Saat ini, satu masalah sudah terselesaikan. Ia hanya tinggal memastikan bahwa keluarganya sudah dapat rumah kontrakan sederhana yang akan ia huni setidaknya 1 bulan ke depan selama penelitian. Ia memutuskan untuk rehat sejenak di kantin dan menyesap segelas es teh manis di hadapannya. Banyak berlalu lalang mahasiswa yang terburu-buru, entah karena terlambat masuk kelas atau mungkin mengejar dosen yang entah kenapa suka sekali hilang ketika dicari mahasiswa yang hendak bimbingan. Ia tersenyum menatap orang-orang yang lewat. Ia merasa sedang berkaca. Begitulah penampakannya ketika tengah mengejar dosen dengan segenap kemampuan. Dalam hatinya, ia berharap semuanya akan segera berlalu dan ia bisa menyandang gelar sarjana. Bukan karena apa, tapi agar satu tanggung jawabnya bisa selesai dan bisa memulai babak baru sebagai orang dewasa yang mengemban tanggung jawab. Semakin cepat ia selesai, semakin cepat pula ia bisa mencari kerja dan mendapatkan uang. Jiwa anak-anaknya sudah lama meronta. Terlalu banyak hal yang tak ia punya sewaktu kecil dan menunggu untuk segera dipuaskan. Romi menyusuri jalanan sore yang macet dengan pengendara yang baru saja pulang dari tempat mereka bekerja. Ia menarik nafas panjang dan dihela kasar. Ia mencoba bersabar, toh mulai esok ia takkan menjalani kehidupan jalanan seperti ini. Esok ia tinggal bersantai di rumah sembari menunggu kabar perihal tempat tinggalnya ketika melakukan penelitian. Selebihnya, ia hanya tinggal mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan mencari referensi dari internet. Dan itu cenderung mudah untuk dilakukan. Satu hal yang terpenting baginya adalah mempersiapkan mental, karena ia akan sementara di satu desa yang jauh dari perkiraannya. Kebiasaannya hidup di kota tentu akan menjadi hambatan baginya untuk cepat beradaptasi.
Matahari sudah turun dan tenggelam di kejauhan. Lampu jalanan mulai menyala satu persatu. Motor metik yang ia kendarai belum juga sampai ke tujuan. Jalanan rasanya masih terlalu panjang. Lebih dari 1 jam, ia berjibaku dengan penat, panas, dan bising kendaraan, belum lagi polusi yang mengotori udara yang ia hirup. Beruntung, jarak tempuhnya tak lagi terlalu jauh. 20 menit lagi ia akan sampai. Ia sudah tak sabar untuk menuju kamar mandi dan menyegarkan tubuhnya yang semakin lama rasanya semakin ringkih diterpa kemacetan dan kesibukan jalanan. Kok jadi ikut gak? Ini gue udah dapet nih tempat buat penelitian sekalian tempat tinggalnya. Mana tahu lu mau ikutan buat sekalian penelitian bareng. Tanya Romi pada Koko yang merupakan teman sekelasnya yang sama-sama mahasiswa lanjut usia. Daerah mana, Rom? Tanya Koko balik. Area Jawa Tengah. Kabar dari salah satu family gue sih tempatnya enak. Banyak pohon-pohon gede gitu buat diteliti. Dan gitu tempatnya gak begitu terpencil. Masih ada supermarket segala. Ya tapi gitu sih. Mesti keluar desa sedikit. Mau nggak? Jelas Romi sambil kembali memastikan. Boleh deh, kabarin aja ya kapan mau berangkatnya. Sekalian berapa patungan buat sewa rumah, biar budgetnya bisa disiapin. Jawab Koko yang langsung tersenyum karena sebenarnya ia bingung mencari tempat penelitian. Ya udah, ntar cepatnya gue kabarin ya. Jawab Romi, kemudian ia menutup sambungan telepon. 2 hari yang lalu, sana keluarganya yang dimintai tolong mengabari bahwasanya sudah mendapatkan rumah tinggal yang bisa disewa beberapa bulan selama Romi melakukan penelitian. Karena kabar itu pula, Romi mengabari Koko barangkali mau melakukan penelitian bersama. Toh, semakin banyak orang, maka beban yang Yamban akan semakin ringan. Tentunya ia tak sendirian di rumah yang bahkan ia sendiri tak tahu milik siapa dan sejarah rumah itu. Berada di tempat asing sendirian tentu bukanlah hal yang mudah, belum lagi suasana desa yang sudah tentu berbeda jauh jika dibandingkan dengan apa yang biasa ia jalani di kota. Barang-barang penting ia siapkan, semua dimasukkan ke dalam tas, tapi ada hal yang seharusnya ia lakukan, berkunjung ke desa itu untuk meminta izin secara langsung dengan pemimpin desa setempat dan berkenalan dengan warga sekitar. Karena pada akhirnya ia harus berhubungan dengan warga desa dan perangkat desa setempat, ia tak mungkin tiba-tiba datang dan langsung melakukan penelitian. Terlebih, ia juga belum bertemu pemilik rumah sewa dan melihat keadaan rumah yang akan ia huni. Setidaknya ia bisa mengantisipasi keadaan tak terduga yang akan terjadi. Ia menghubungi Pak D-nya yang merupakan sepupu dari ibunya dan berkata bahwa ia akan berkunjung ke desa itu sebelum melakukan penelitian. Kabar itu pun disambut baik. Terlebih, ia sudah lama tak bertemu dengan sang Pak D, sudah terlalu lama. Bahkan saat terakhir kali mereka bertemu adalah ketika Romi masih kecil. Lusa, waktu yang ia tentukan untuk berangkat sendirian. Romi duduk menatap pepohonan dan persawahan yang berlalu. Di balik jendela yang membatasinya dengan dunia luar, saujana padi terhampar memberikan kesan teduh. Deretan jati yang membatasi pematang dengan jalanan, juga sulur-sulur palawija yang sedang disemprot pestisida. Pemandangan yang terasa kontras dengan apa yang biasa ia lihat ketika di Jakarta, di mana gedung tinggi menjadi pemandangan utama di tengah kota. Meski tak berada langsung di antara hamparan itu, kesejukan bisa ia rasakan. Mendadak, udara dari pendingin ruangan terasa lebih segar. Sekejap pikirannya tersugesti. Apa yang ia lihat langsung mengkontaminasi otaknya dan memanggil perasaan teduh dan nyaman ke dalam dadanya. Romi melihat layar ponselnya. Sudah pukul 10. Ia masih punya 2 jam untuk beristirahat dan memejamkan mata. Meski pemandangan seperti ini terlalu sayang untuk ia tinggalkan, dalam kepalanya ia memikirkan apa saja yang akan ia lakukan, kemana ia akan pergi, dan dengan siapa saja ia akan bertemu. Tentunya semua itu membuatnya sedikit gugup dan tak nyaman. Ia khawatir jika salah bersikap, salah berucap, atau mungkin salah menunjukkan gestur yang seharusnya. Masyarakat desa yang cenderung lebih menjunjung tinggi adat dan adab tentu akan kaget dengan kebiasaan orang ibu kota yang cenderung suka serampangan.
Ponsel ia simpan di saku jaket bagian dalam, masker kembali ia kenakan, matanya memejam. Tidur sebentar tentu akan menyegarkan tubuhnya yang sedari pagi sudah berjibaku dengan waktu untuk mencapai stasiun. Untuk saat ini, istirahat bisa membuatnya meriset segala perasaan gugup yang tengah dialami. Kok sudah dekat jadwal berangkat, seru Romi pada Koko yang sedang sibuk dengan ponselnya. Hari ini, petualangan baru akan mereka jalani. Keduanya sudah bersepakat untuk tinggal bersama dan melakukan penelitian di tempat yang sama. Meskipun hal yang mereka teliti adalah dua hal berbeda, keputusan ini dinilai sangat tepat karena bagaimanapun juga keduanya butuh teman diskusi mengenai apa yang sedang dikerjakan. Selain itu, keduanya bisa menjadi rekan serumah yang tentunya akan sangat sepi jika hanya diisi sendiri. Keduanya terkesiap ketika pengumuman terdengar dari pengeras suara kereta yang akan mereka tumpangi menuju Jawa Tengah sudah tiba dan siap untuk dinaiki. Sedikit lebih lambat dari jadwal tertera, namun tidak mengurangi rasa excited yang mereka rasakan, terutama Koko. Segala sesuatu yang diceritakan oleh Romi membuatnya tak sabar untuk menginjakan kaki di desa yang mereka tuju. Hingga tak berapa lama, keduanya melangkah masuk ke kereta. Perjalanan mereka secara resmi telah dimulai, tak ada alasan untuk kembali. Koko tak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika melihat hamparan hijau persawahan yang mereka lewati. Sebagai orang kota yang tak pernah bepergian jauh, tentu ini menjadi pengalaman baru baginya. Pemandangan yang tak pernah bisa ditemukan di kota, di mana gedung tinggi dan kemacetan menjadi pemandangan utama. Keduanya berbincang mengenai keadaan desa, bagaimana jalanan di area itu, pohon apa saja yang tumbuh, tanaman apa yang menjadi komoditas utama, sampai tradisi apa saja yang mereka junjung. Hal-hal seperti ini tentu bisa menjadi bahan diskusi untuk membunuh waktu. Namun tak hanya itu, apa yang tengah mereka diskusikan tentunya bisa menjadi tolok ukur bagaimana kehidupan di desa itu berjalan. Adat dan adab harus mereka patuhi, apalagi warga desa yang kehidupannya jauh lebih sederhana, seringkali masih menjunjung tinggi adat dan mematuhi berbagai macam pantangan. Hal seperti inilah yang jarang mereka temukan ketika di kota. Kereta melambat, perlahan berhenti. Penumpang berkasak-kusuk mengambil barang bawaan mereka dan bersiap untuk mengantre keluar dari kereta. Koko dan Romi masih duduk. Mereka tak ingin terburu-buru seperti penumpang lainnya, toh mereka tak sebegitunya dikejar oleh waktu. Meskipun mereka masih harus menempuh 2 jam perjalanan dari Semarang menuju ke desa yang dituju. Keduanya melangkah sambil menarik koper masing-masing. Ransel berukuran sedang bertengger di punggung mereka. Mereka menuju sebuah mobil yang sudah menunggu. Beruntung, sang Pak D mencarikan jasa jemputan. 1 langkah lagi mereka untuk tiba di tujuan. Mas-masnya ini dari Jakarta ya? Tanya sopir yang menjemput mereka. Wah, iya Pak, kami sedang ada urusan buat penelitian di desa, jawab Koko singkat. Oh, tapi sudah dikasih tahu apa saja pantangan-pantangan setempat? Tanya sopir lagi. Ya, sedikit-sedikit sih sudah Pak, tapi tidak terlalu mendalam. Memangnya ada pantangan apa saja ya Pak di daerah itu? Mendadak, pertanyaan sang sopir langsung memantik rasa penasaran Romi. Desa yang sampean-sampean sedang tuju ini kan agak dalam. Masyarakatnya itu benar-benar masih tradisional. Ya meski sudah lumayan maju, kalau malam itu jarang ada yang keluar rumah. Karena ada satu hal yang menjadi cerita di situ. Intinya, di beberapa tempat masih dianggap wingit sama masyarakat setempat. Nanti sampean-sampean tanya saja sama penduduk setempat supaya sekalian dapat wejangan, kisah sang sopir. Wah, ini yang kayaknya harus digali nih. Makasih banyak ya Pak, jawab Romi. 2 jam perjalanan akhirnya menemui akhir. Mereka bertiga memasuki daerah yang letaknya di pinggiran, bahkan di bagian luar Semarang. Persawahan luas ada di sisi kanan dan kiri mereka. 500 meter di depan mereka terdapat beberapa rumah dan 1 supermarket franchise.
Tak jauh dari situ, berdiri kokoh gapura dan tapal batas desa, pertanda keduanya sudah tiba di desa tujuan, desa Talangsari. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan sederhana dengan halaman luas. Di pagar bangunan itu tertera plang bertuliskan Kantor Desa Talangsari. Keduanya pun turun lalu disambut oleh kepala desa setempat. Mereka bertiga duduk di kursi yang tergeletak di teras kantor. Sang kepala desa menyambut, lalu memberikan petua-petua perihal apa yang boleh dan yang tidak boleh, juga beberapa hal yang menjadi tradisi dan dijunjung tinggi di desa. Keduanya mengangguk-angguk tanda mengerti. Meski masih banyak yang menjadi pertanyaan, Romi sangat ingin bertanya lebih jauh, namun ia mencoba menahan diri. Keduanya lalu berpamitan kepada kepala desa. Mereka diantarkan oleh sopir yang sedari tadi masih menunggu. Ketiganya kembali menggilas jalanan yang kering, memasuki bagian yang lebih dalam dari desa Talangsari. Rumah-rumah berderet di pinggiran jalan utama. Di kiri dan kanan jalan terdapat beberapa jalan masuk berupa gang yang menjadi akses masuk ke rumah-rumah yang letaknya di bagian dalam. Meski begitu, rumah-rumah di desa Talangsari tidak berdempetan, selalu ada jarak antara satu rumah dengan rumah lain dibatasi pagar dan pekarangan yang ditanami beberapa tanaman obat dan rimbang-rimbang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah dengan halaman yang cukup untuk diparkiri 4 mobil. Mereka turun dan disambut dengan beberapa tetangga yang jarak rumahnya tak berjauhan. Salah satunya adalah Pak Jono yang diberikan mandat memegang kunci rumah untuk nantinya diserahkan pada penyewa. Ini Mas Romi, tanya Pak Jono yang langsung menghampiri ketika ada mobil berhenti di depan rumah kosong. Ya Pak, nama saya Romi dan ini Koko. Kami yang akan tinggal di sini selama beberapa waktu ke depan, jawab Romi sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman dan disambut hangat oleh Pak Jono. Setelah membayar biaya antar jemput, mereka menurunkan barang dan memasuki rumah. Sang sopir pun berpamitan lalu meninggalkan rumah itu. Romi, Koko dan Pak Jono memasuki rumah yang telah lama ditinggalkan oleh keluarganya. Sejenak, Koko dan Romi termangu kala melihat rumah yang akan mereka tempati. Rumah yang begitu klasik dengan kayu-kayu jati penopang yang berkilau, gawangan kayu penyangga atap yang dihiasi ukiran, juga lampu-lampu tuanan antik. Sejenak, harga yang mereka dapat terasa terlalu murah untuk rumah dengan bangunan sebagus ini. Ditambah halaman luas yang bisa ia gunakan untuk melakukan banyak hal, mereka membagi kamar. Romi mengambil kamar bagian depan dan Koko mengambil kamar agak belakang bersebelahan dengan kamar Romi. Barang-barang dikeluarkan dari koper, laptop dan buku-buku disusun di meja kamar masing-masing. Lampu dinyalakan, rumah seketika menjadi terang. Kesan klasik semakin terasa ketika Koko dan Romi melihat ornamen-ornamen yang bergantung di dinding, keris beserta sarungnya, wayang, juga topeng-topeng yang sering digunakan di beberapa tarian. Koko terkagum, ia tak pernah mendapati benda-benda antik di tempatnya tinggal. Tok tok tok. Permisi Mas Romi, suara Pak Jono terdengar. Setelah ketukan, Romi membukakan pintu. Di depannya, Pak Jono sedang berdiri sambil membawa beberapa sayuran dan ayam yang sudah dipotong. Tidak ketinggalan, ia juga membawakan beberapa bumbu masak di dalam plastik kresek, juga beras untuk dimasak nantinya. Ini Mas, ada beberapa bahan makanan untuk dimasak. Sampean-sampean mungkin belum ada bahan makanan karena baru sampai toh, ujar Pak Jono sambil menyodorkan bawaan yang ada di tangannya. Wah, Pak Jono kok repot-repot begini? Terima kasih banyak Pak, ini saya terima ya, jawab Romi dengan sumringah. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau malam mending di rumah saja, seandainya ndak ada urusan yang benar-benar mendesak. Ingat Pak Jono pada tetangga barunya itu. Nah, itu dia. Ada apa ya Pak? Kok kalau malam gak boleh keluar? Seketika kalimat yang diucapkan Pak Jono menggelitik ingatannya. Kalau soal itu, nanti saja saya ceritakan. Ini sudah mau gelap
"Saya mau pulang dulu ya," jawabnya sambil berpamitan. Televisi tabung dinyalakan untuk mengusir sepi. Layar cembung itu menampilkan berita dari televisi lokal yang sudah tentu berbahasa Jawa, yang sudah tentu pula tak mereka mengerti. Keduanya duduk berjejer di sebuah kursi jati panjang yang menghadap televisi sembari menyesap kopi dan menghisap rokok. Keduanya bercengkrama sambil membicarakan agenda esok hari. Terlebih Romi mendapatkan posisi menarik untuk memulai penelitian. Hal yang tak mereka sadari adalah mitos dan mistis yang sedang menunggu mereka. Pagi menjelang tidur, tidak terasa mereka begitu nyenyak tanpa gangguan. Pintu dan jendela dibuka. Koko dan Romi disambut embun tipis yang membasahi tanah dan punggung-punggung dedaunan. Keduanya menghirup nafas dalam dan merasakan kesegaran seketika masuk rongga paru-paru mereka. Hal yang tak mungkin tak pernah mereka rasakan ketika hidup di kota. Keduanya memakai sepatu olahraga dan berlari pagi. Selain untuk kesehatan, tentunya ini adalah cara yang tepat untuk berkenalan dengan warga sekitar. Pintu dikunci, namun jendela yang berteralis dibiarkan terbuka. Keduanya berlari sambil menegur, berkenalan dan bersalaman dengan warga yang mereka temui. Hari ini tak ada penelitian yang mereka lakukan, belum dimulai. Mereka berdua memang berniat untuk mengakrabkan diri dengan warga sekitar. Sudah sepatutnya sebagai warga baru harus punya unggah-ungguh pada warga setempat yang merupakan tuan rumah. Warga yang sedang berjalan kaki dan bersepeda menuju sawah dan ladang menyambut perkenalan mereka. Bahkan keduanya diminta untuk mampir untuk sekedar minum kopi dan makan gorengan bersama sembari mengobrol. Sudah tentu tawaran itu disambut dengan sumringah. Jadi atau tidaknya itu urusan nanti. Bagi mereka yang penting mengiyakan tawaran itu agar bisa lebih kenal dengan warga. Koko dan Romi menyusuri jalan utama dan memasuki setiap gang yang mereka temukan hingga di satu bagian desa yang jauh dari pemukiman, di mana hanya tersisa sawah dan rumpun pepohonan. Romi terkesima dengan satu pohon beringin besar yang menaungi area di sekitarnya. Namun, ia belum berani mendekat karena harus menanyakan dahulu pada warga. Namun, adanya pohon beringin itu terasa seperti angin segar karena sesuai dengan penelitian yang hendak ia lakukan. Bagaimanapun, pohon beringin bisa dibilang merupakan sumber kehidupan yang menjaga air di bawahnya. Romi tertegun sejenak, sembari menatap dari kejauhan. Rimbunan dedaunan beringin itu terlihat paling mencolok di antara pepohonan lain di sekitarnya. Tempat itu terlihat seperti hutan kecil di antara persawahan yang mengitari di sekitaran. Romi sangat ingin ke rumpun pepohonan itu, rasanya begitu nyaman dan teduh. Namun, hari sudah semakin siang, matahari mulai meninggi. Keduanya memutuskan untuk pulang. Ia merasa ada baiknya kalau bertanya dulu dengan warga sekitar. Mungkin ia bisa bertanya pada Pak Jono dan meminta saran, tentunya agar ia tak melakukan kesalahan dan melanggar pantangan. "Lo pulang duluan aja, gue masih pengen jalan-jalan dulu," ucap Koko ketika Romi mengajaknya pulang. "Ya udah, jangan lama-lama ya," jawab Romi yang kemudian berbalik arah dan berpisah dengan Koko. Tak banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Sesekali tukang sayur dan mobil bak terbuka melintas, tapi tak banyak warga lokal yang melintas karena kebanyakan dari mereka sudah beraktivitas sejak pagi. Dan ketika matahari sudah mulai meninggi, mereka semua sudah berada di sawah atau mungkin beraktivitas di rumah. Koko berjalan dan terus melangkahkan kaki mendekati rumpun pepohonan yang terletak di tengah sawah yang mengitari. Tak bisa dipungkiri bahwasanya ia memang begitu tertarik dengan tempat itu. Ia tak pernah mendapati tempat serupa di Jakarta pun, jika ada tentunya bukan sesuatu yang alami. Langkahnya sempat meragu karena ia sempat dilihat oleh beberapa warga lokal yang sedang duduk sembari beristirahat di gubuk-gubuk dan pematang sawah. Setelah bertegur sapa dan menyamarkan rasa penasarannya dengan alasan jalan-jalan, akhirnya
Koko sampai ke tempat tujuannya, ia melihat sekitar. Kondisi tempat itu terasa jauh berbeda dengan area di sekitarnya, sawah yang luas, lapang, dan terang berbanding terbalik dengan area pepohonan yang ia masuki. Rumpun-rumpun deret pepohonan itu membuat tempat itu menjadi begitu teduh dan dingin. Bahkan rasanya seperti berada di rumah kala malam. Sebegitu dinginnya, Koko sempat bergidik sambil memandangi pohon. Rasa merinding langsung menyergapnya ketika mendapati sulur-sulur panjang dari dahan-dahan besar beringin di tengah area. Rasa takut dan takjub menjadi satu. Ia melangkah dengan perlahan sembari menghindari ranting-ranting yang berserakan di sekitarnya. Aduh, ia mengadu kala kakinya menyandung batu yang sebagian terpendam tanah. Batu berbentuk kotak berwarna hitam yang sepertinya adalah mineral alami yang memang ada di tempat itu. Koko menundukkan tubuhnya dan mengambil batu yang baru saja menyandung kakinya. Batu itu terlihat hitam berkilap, warnanya begitu pekat hingga tak bisa diterawang isinya. Batu biasa ternyata, ucapnya sambil melempar batu itu ke sembarang tempat. Udahlah, mendingan balik. Lanjutnya, kemudian ia berbalik badan untuk pulang. Namun, tanpa disadari, ternyata ada yang tengah memperhatikannya. Sesuatu berbentuk asap hitam tengah berdiri menata punggungnya yang perlahan menjauh. Koko tidak menyadari bahwa ia baru saja memasuki area yang dianggap wingit oleh warga lokal. Koko tidak menyadari bahwa ia baru saja melanggar pantangan yang bahkan belum ia ketahui. Derap langkah terdengar memecah keheningan malam. Desa Talangsari yang sepi mendadak terasa riuh karena derap langkah di malam hari. Koko dan Romi yang sedang berada di dalam rumah tak menyadari perubahan yang terjadi. Mereka tengah berbincang sembari merokok dan mengerjakan tugas masing-masing di ruang tengah. Semua jendela sudah ditutup sedari sore. Beberapa lampu ruangan dinyalakan agar rumah menjadi terang. Meski ada kipas angin, namun keduanya jarang menyalakan benda elektronik itu karena hawa di desa itu sudah cukup sejuk. Namun, perlahan ada perubahan yang terjadi. Suhu yang nyaman dan sejuk mendadak terasa lebih dingin. Derik jangkrik dan binatang malam lain mendadak sunyi. Pepohonan yang ada di halaman mendadak berderak hebat. Keduanya yang sedari tadi asik berbincang sembari merokok mendadak terdiam untuk mendengarkan suara dari arah luar rumah. Romi menggeser kursi hingga ke belakang pintu. Kemudian, ia berpijak ke kursi untuk mengintip melalui lubang ventilasi. Romi terkejut karena ia mendapati banyak bayangan hitam serupa manusia tengah berjalan melewati rumah mereka. Romi bergidik. Dari kejadian ini, ia berkesimpulan bahwa larangan keluar malam di desa ini adalah karena fenomena yang tengah ia lihat. Rom, kenapa? Melihat Romi yang memasang mimik aneh, Koko menjadi penasaran dan bingung. Ia tak pernah melihat wajah Romi seperti sekarang. Romi hanya menggeleng sambil meletakkan telunjuknya di depan bibir. Penasaran, ia lantas mendekat dan ikut naik ke atas kursi untuk ikut mengintip. Seketika, Koko merasakan hawa aneh. Hawa yang sebelumnya pernah ia rasakan, tapi ia tak ingat di mana. Keduanya turun bersamaan dari atas kursi dan menjauh dari pintu karena rombongan bayangan hitam yang tengah melintas itu mendekati rumah mereka. Ada baiknya mereka menjauh dan pura-pura tidak mendengar suara laptop. Buku dibereskan, rokok dimatikan. Keduanya memutuskan untuk meninggalkan ruang tengah tanpa suara. Tanpa kata di antara keduanya, lampu ruang tengah dibiarkan menyala. Keduanya masuk ke kamar masing-masing dan menutup pintu. Mereka tidak mengetahui bahwa satu kesalahan kecil bisa memantik apa yang menjadi sumber ketakutan di desa Talangsari. Rumah terasa sepi karena dua orang pemuda yang merupakan penghuni sedang berada di luar untuk melakukan penelitian. Suara riuh di malam sebelumnya sempat menjadi buah bibir warga sekitar. Sudah lama tak ada kejadian aneh di desa itu. Mereka memang memegang tradisi dan warisan budaya sejak dahulu. Meski tak apa jika keluar malam, namun mereka semua tetap enggan. Anjuran untuk tidak keluar malam sudah tertanam sejak mereka kecil. Kali ini,
Apa yang dikisahkan sedari dulu akhirnya terjadi. Banyak dari mereka melihat apa yang Romi dan Koko lihat. Bayangan hitam serupa sekumpulan manusia yang sedang berjalan beriringan membuat warga desa bergidik. Tetua desa mau tak mau melakukan tirakat dalam diam untuk mencari sebab. Seminggu berlalu, ladang dan persawahan hijau terlihat tak seperti sebelumnya. Rumpun pepohonan serupa hutan kecil di tempat itu terlihat meranggas. Dedaunan yang hijau mengering dan berguguran. Sekejap, desa Talangsari dilanda kemarau lebih cepat dari biasanya. Warga menjadi panik. Petani ketakutan akan gagal panen. Kerugian tentu akan begitu besarnya dan akan berdampak pada kehidupan dan nafkah mereka. Ditambah suara derap-derap gerombolan bayangan hitam kian santer terdengar setiap malam membuat desa menjadi desa mati. "Aman, Mas Rom?" tanya Pak Jono yang tengah melihat Romi membersihkan daun yang berjatuhan di halaman dengan sapu lidi. "Aman, Pak. Cuma beberapa malam terakhir rasanya memang beda dari awal datang. Banyak suara-suara aneh juga kalau malam, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah ada," jelas Romi yang menanggapi pertanyaan basa-basi dari Pak Jono. Seketika, pertanyaan itu menjadi bahan pembicaraan yang panjang. "Tak kira apa yang sudah jadi wanti-wanti dari kecil tidak bakal terjadi. Ternyata apa yang ditakutkan itu akhirnya kejadian," ujar Pak Jono memulai ceritanya yang semakin membuat Romi penasaran. "Loh, memangnya ceritanya gimana, Pak?" "Pas kecil, Simbah itu cerita kalau desa ini pernah dilanda Pak Gebluk karena marah sama Simbah Batalas. Salah satu dari penunggu desa yang paling kuat tidak senang kalau tempat tinggalnya dirambah, dijadikan perkampungan. Tapi bukan Seng Babat Alas kalau tidak sakti. Ya beliau akhirnya bertapa dan bikin perjanjian kalau warga desa tidak akan ganggu bagian hutan kecil di tengah sawah sana. Makanya kalau deket-deket situ hawanya pasti beda sama sekitaran." Kisahnya sambil mengenang nasihat pendahulunya. "Loh, terus kenapa sekarang malah ada lagi? Bukannya kata sampean ini nggak pernah terjadi?" kata Romi yang semakin penasaran. "Yang dia tahu, kayaknya ada yang melanggar pantangan desa." Mas Romi sama Mas Koko dia ke sana kan?" Seketika Romi seperti dicurigai karena tatapan menyelidik dari Pak Jono. "Oh enggak, Pak. Kemarin-kemarin saya mau minta izin buat neliti pohon besar di sana. Cuma kata beberapa warga ke sana itu dilarang. Ya makanya akhirnya saya pindah di pohon besar yang ada di ujung desa," jelasnya. Senja mulai mendekat, ditandai langit yang mulai memerah dan deretan hitam burung walet yang terbang melintas. Keduanya berpisah untuk masuk ke rumah masing-masing. Anak-anak muda yang cenderung pemberontak biasanya masih berani melintas kala senja hingga menjelang pukul 9 malam. Namun kali ini semua peraturan dan larangan seakan menjadi pegangan. Tak ada yang keluar, tak ada yang melintas. Tapal batas desa ditutup demi keamanan bersama oleh warga-warga yang bermukim di perbatasan. Mereka kira tidak keluar rumah adalah cara paling tepat untuk menghindari dan menyelamatkan diri. Namun pemikiran itu tak sepenuhnya benar. Tok tok tok. Tok tok tok. Ketukan di pintu membangunkan penghuni rumah. Pak Jono melihat jam dinding di atas pintu kamarnya sudah pukul 1 pagi. Dengan mata yang sembab dan pedih, ia berjalan pelan dan waspada. Tak mungkin ada ketukan lewat tengah malam jika tak ada yang darurat. Itu pun selalu dibarengi dengan suara panggilan. Namun kali ini berbeda. Hanya ada ketukan tanpa suara sapaan maupun salam. Tanpa menyalakan lampu ruang tamu, Pak Jono berjalan mengendap tanpa alas kaki. Remang cahaya lampu teras membuatnya mendapat keuntungan untuk mengintip tanpa terlihat. Dari bawah pintu terlihat bayangan hitam seseorang tengah berdiri tak bergerak. Namun ketukan itu terus terdengar dengan tempo seperti sebelumnya. Ia mengendap mendekati kaca yang tertutup gorden untuk mengintip. Namun apa yang ia lihat justru menjadi sesuatu yang disesali. Ia mengendap, memegang ujung gorden di sisi terjauh dari pintu sebisa mungkin. Ia tak ingin membuat bagian lain bergerak. Ketika jemarinya menjibak, matanya membelalak. Ingin sekali ia berteriak serak, namun sebisa mungkin ia tahan agar tak mengeluarkan suara. Dari tempatnya berdiri mengintip, ia bisa melihat seorang lelaki tua dengan satu tanduk di dahi
dahi kirinya tengah mengetuk-ngetukkan tangannya yang hanya tersisa tulang. Di depan rumahnya berjejer sosok-sosok lain dengan penampilan nyaris serupa. Para lelaki tua dengan tulang-tulang dan kulit yang mengelupas tengah berdiri diam di halaman rumahnya. Wajah-wajah buruk rupa dengan kulit keriput dan luka sobek sana sini. Pejono mundur perlahan sambil terus menutup mulut dengan telapak tangan kirinya. Bertemu makhluk yang tak kasat mata bukanlah hal baru baginya, namun sebegitu banyak tentu membuatnya syok. Ini merupakan momen paling mengerikan yang pernah muncul di hadapannya. Di tempat lain, rumah-rumah warga mengalami hal yang sama. Setiap rumah, setiap pintu diketuk, setiap halaman dipenuhi sosok-sosok yang berasal entah dari mana. Sementara di tempat yang paling gelap di desa itu, sesuatu yang lebih besar tengah menunggu dengan murka. Tak banyak yang bisa dilihat, hanya hitam tanpa bentuk yang bisa didefinisikan. Doa dipanjatkan oleh mereka yang tahu kalau kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Mereka yang sudah pernah mendengar kisah tentang penguasa hutan yang ditaklukkan Sing Babat Alas tentu merasa gentar. Hampir semua dari mereka, penduduk desa Talangsari, tak mengira apa yang menjadi momok yang dibuat menakut-takuti mereka sedari kecil kini benar-benar terjadi. Di beberapa rumah, orang-orang tua membuka botol berisi wewangian dan membakar dupa untuk memulai ritual. Mantra dibaca dengan intonasi tak jelas dan terdengar mendengung. Aroma menguar di udara, memenuhi seisi rumah. Sementara lampu-lampu jalan yang tadinya menyala mulai mati satu persatu, menjalar ke setiap rumah. Dari ujung desa ke ujung yang lain, kegelapan total. Adalah Mbah Sodik yang tengah membakar dupa kemenyan dan mengeluarkan wewangian dari botol kecil ke setiap pojok rumahnya. Makhluk-makhluk aneh yang awalnya berada di depan pintu rumahnya kini berjalan pelan mendatangi arah bebauan. Hidungnya membusuk dengan mengendus akan menikmati saripati makanan nikmat dan mengenyangkan. Satu sosok pergi, berganti dengan sosok lain yang berada di sekitaran rumah dan rumah-rumah tetangga. Tak ada pocong, kuntilanak maupun genderuwo. Makhluk yang biasa menakuti orang itu seakan menghindar karena merasa kecil. Mereka yang sedang meneror penduduk desa bukanlah makhluk sembarangan, dan mereka semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, dan lebih primal. Bayangan-bayangan hitam berbentuk lelaki tua dengan anggota tubuh yang utuh itu perlahan menjauh. Mereka berbaris melayang, bergerak ke arah persawahan luas yang tepat di tengahnya berdiri pohon besar dengan rumpun pohon-pohon yang lebih kecil. Sementara dedaunan tak lagi gugur dan beranggas. Embun yang biasanya turun di pagi hari hadir lebih awal, bahkan sebelum puncak sepertiga malam, dan membasahi tanah-tanah kering juga punggung-punggung dedaunan. Di rumah yang dia tempati, Koko meringkuk ketakutan dalam tidurnya. Mimpinya terasa begitu nyata. Tangannya beberapa kali merentang, kemudian berusaha ia tarik kembali. Di pergelangan tangannya perlahan muncul tanda hitam serupa cengkeraman tangan yang melingkar. Satu yang pasti, dalam mimpinya ia mendengar sebuah perintah. Kembalikan ke tempatnya. Penduduk berkumpul di salah satu bangunan penting, kantor desa. Anak-anak, pemuda, orang tua berkumpul di satu tempat, tak lain karena kejadian beberapa hari belakangan yang membuat seisi desa dilanda teror dan ketakutan. Romi yang tadinya ingin melanjutkan penelitian di pohon dekat perbatasan desa menjadi teralih. Ia juga ikut nimbrung karena penasaran. Piye iki, Pak? Nak ngene terus, iso dadi gagal panen. Iki Pak Gebluk, bagaimana ini Pak? Kalau begini terus bisa jadi gagal panen. Ini Pak Gebluk, tanya seorang warga yang begitu takut kalau sawahnya gagal panen. Tentunya pertanyaan bernada panik ini mewakili hampir semua orang yang memiliki sawah. Pasalnya mereka bisa tiba-tiba saja jatuh miskin karena gagal panen dan tidak memiliki modal lagi. Bapak-bapak, sedulur, sabar dulu. Nanti biar kita cari solusinya sama Mbak di sini. Sampean sementara semua silakan pulang, banyak-banyak berdoa. Jawabnya diplomatis yang juga menyembunyikan ketakutan dalam dirinya.
Di tempat lain, Koko merasa ketakutan dan bingung. Bagaimana mungkin apa yang ia mimpikan semalam meninggalkan bekas yang begitu nyata di pergelangan tangan dan kakinya. Ia merasa ditarik. Kedua tangan dan kakinya dicengkram dan direntangkan. Barisan lelaki tua dengan tubuh yang tak utuh mencakar-cakar tubuhnya hingga penuh luka. Koko tak bisa terus tinggal di sini. Ia harus segera pergi. Koko khawatir ia bisa kehilangan nyawa jika ia masih tetap tinggal dan menetap. Ia merasa waktunya semakin sempit. Barang-barang dan pakaian ia kemas dengan serampangan. Ia berusaha mengangkat koper keluar rumah, namun baru saja melangkahkan kakinya melewati ambang pintu kamar, ia rubuh. Menjelang siang, Romi pulang sambil membawa 2 bungkus nasi di dalam plastik kresek. Warung tempat Romi terasa riuh karena banyak warga berkumpul untuk berkeluh kesah. Ia tinggalkan tempat itu, namun ketika sampai di depan pintu, ia mendengar rintian. Segera ia membuka pintu dan mendapati Koko tengah terkapar sambil merintih kesakitan. Romi bisa melihat memar menghitam di pergelangan tangan, juga bekas luka cakar di sekujur lengan, sementara kawannya itu tak mampu bergerak, bahkan seperti tersedak. Tolong! Romi berlari keluar rumah sambil terus berteriak-teriak meminta bantuan pada warga sekitar, namun tak ada lelaki yang keluar. Mereka berada di warung, sawah, dan ladang. Di sekitaran hanya tersisa para ibu-ibu yang tergopoh-gopoh menghampiri Romi. Bercerita sebentar, Romi lantas meminta tolong ibu-ibu untuk menemani Romi sementara ia berlari menuju warung makan tempat para lelaki tengah berkumpul. Pak, tolong pak, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Romi hanya menunjuk-nunjuk ke arah rumahnya sambil terus meminta tolong, kemudian kembali berlari ke rumah diikuti beberapa lelaki. Seketika, rumah tua yang mereka sewa itu menjadi ramai. Para ibu berkerumun sambil mengipasi Koko yang masih terkapar di lantai. Bapak-bapak masuk, kemudian mengangkat Koko ke kursi jati panjang di ruang tamu. Pintu dan jendela dibuka agar sirkulasi menjadi lebih baik. Mereka butuh udara segar. Ono apa mas? Tanya Pak Jono yang tadi sempat melihat Romi berlari panik. Udah tahu pak, saya pulang Koko sudah begini, jawabnya tergagap. Yowis, sebentar, tak panggilkan Mbak Sodik, ucapnya kemudian berlari ke rumah mengambil motor untuk menjemput Mbak Sodik. Warga yang berada di rumah itu bergidik ngeri kala melihat keadaan Koko yang penuh luka. Seketika pikiran mereka mengawang dengan spekulasi masing-masing. Beberapa menganggap Koko terkena santet dan teluh, beberapa lagi menganggap Koko terkena efek pagebluk. Pikiran mereka terus mengawang dan berspekulasi hingga segala yang ada di kepala mereka mendadak buyar karena kedatangan seseorang. Ulonowon, semua orang menoleh kalau mendengar salam adalah Mbak Sodik yang datang setelah dijemput oleh Pak Jono. Ia berjalan mendekati Koko yang terus saja merintih kesakitan tanpa daya. Para warga yang lain menjauh untuk memberikan ruang. Mbak Sodik menggeleng-gelengkan kepala kala melihat keadaan Koko yang penuh bekas luka. Kenapa kamu tidak bisa patuh, Leh? Ucapnya pelan sambil menggeleng. Mbak Sodik adalah orang yang memahami laku spiritual. Ia juga yang dianggap penjaga tradisi desa. Semua orang hormat dan patuh pada Mbak Sodik yang kerap membantu menjembatani dengan dunia yang tak kasat mata. Ia pula yang didapuk untuk mengawasi dan menjaga area hutan kecil di tengah persawahan, tempat yang dianggap paling wingit di tempat itu bukan hanya wingit, tapi juga keramat. Yowes, angkat anak ini, kita bawa ke hutan, ucapnya nyaring dan tegas. Semua orang yang ada di situ terkejut. Mereka tak menyangka hari ini akan tiba, hari di mana mereka diperbolehkan memasuki area yang dianggap wingit tersebut.
Beberapa warga pulang untuk mengambil sepeda motor dari rumah. Mereka tak mungkin menggendong Koko ke tempat itu karena jarak yang lumayan jauh. Selain itu, semakin cepat mereka tiba, maka jawaban akan semakin cepat didapatkan. Hingga tak lama kemudian, beberapa warga yang pulang telah kembali. Koko dinaikkan ke jok motor yang dikendarai oleh seorang bapak-bapak. Kemudian satu lelaki lain duduk mengapit dan memegangi Koko yang berada di tengah. Mereka berbonceng tiga untuk memastikan Koko bisa sampai ke tempat tujuan tanpa harus terjatuh. Mbak Sodik berboncengan dengan warga lain, sementara Romi berboncengan dengan Pak Sodik, sementara warga yang lain secepatnya berlari ke rumah masing-masing untuk mengambil kendaraan yang ada dan menyusul. Tak kurang dari 15 menit, mereka tiba di pinggiran hutan. Panas yang terik terasa berbeda di tempat itu, rasanya lebih dingin dan cenderung menyeramkan. Sambil dipapa dua orang, Koko dibawa masuk ke dalam hutan dipimpin Basodik. Warga lain yang penasaran mengikuti di belakang sambil menatap sekitar. Tempat itu terasa sangat berbeda. Suasana yang teduh dan begitu rindang, namun terasa penuh oleh makhluk yang tak kasat mata, sejuk tapi terasa begitu pengap. Basodik berhenti di depan sebuah beringin tua yang merupakan pohon terbesar dan menaungi pohon di sekitaran. Ia mengangkat tangan, pertanda semua orang harus berhenti. Basodik menatap sekitar, menatap sulur-sulur beringin yang menjuntai panjang bagai rambut kuntilanak raksasa. Ia menutup mata dan membaca sesuatu untuk berkomunikasi. Sebagai orang yang sudah melihat penampakan sosok-sosok lelaki mengerikan malam-malam sebelumnya, Pak Jono, Romi dan beberapa warga lain hanya bisa diam sambil bergidik di hadapan mereka. Sosok-sosok itu tengah berdiri memenuhi tempat itu. Banyak dari sosok itu bergelantungan di sulur-sulur beringin yang menjuntai dan bergerak seperti tertiup angin. Namun, ada hal yang lebih mengerikan nampak di mata mereka. Pohon beringin yang ada di hadapan mereka seolah berubah menjadi satu sosok besar yang tengah berdiri sambil memegang cambuk dan gada. Pak Jono, Romi dan warga lain bahkan hanya bisa melihat kaki hingga lututnya. Sosok itu terlalu besar hingga bagian atas tubuhnya tak terlihat. Basodik membuka matanya, kemudian berbalik menatap Koko yang direbahkan di tanah. "Kamu ngapain di sini, Leh?" tanya Mbak Sodik. Namun tentu saja Koko tak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh, tak bisa bergerak. "Sepurane, Mbah. Maafkan kesalahan anak ini. Dia tidak tahu apa yang sudah jadi pantangan di desa ini," ucapnya pelan, tapi terdengar oleh semua yang ada di tempat itu. Mbak Sodik melangkah pelan menuju kiri pohon beringin. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ia mengambil batu berwarna hitam dan mengusapnya. "Ini, Mbah, pusaka jenengan, saya kembalikan ke tempatnya," ucapnya lagi, kemudian berjalan ke arah lain dan menancapkan batu itu di tanah yang berlubang. Lubang di tanah itu begitu pas dengan ukuran batu yang dipegang oleh Basodik. Lubang dan batu itu seperti keris dan sarungnya. "Hubungi orang tuamu, suruh kemari. Kamu harus membuat selamatan dan memotong seekor sapi," ucap Basodik pada Koko yang masih terbaring. "Bawa dia pulang. Acara harus digelar sebelum 7 hari," tambah Mbak Sodik pada warga yang kemudian segera dijawab dengan anggukan kepala. Mereka melangkahkan kaki keluar dari hutan itu, namun hawa yang tadinya terasa tak nyaman berubah menjadi sejuk yang menenteramkan. Bagi Mbak Sodik, ini adalah pertanda baik. Ia dan warga lain hanya tinggal menunggu kedatangan orang tua Koko dan menggelar selamatan. Hari ke-6, setelah pengembalian pusaka berupa batu yang sempat dibuang Koko sembarangan, warga tengah bersila berjajar di tengah jalan menghadapi banyak makanan yang ditaruh di atas daun pisang yang disusun memanjang. Acara bancaan digelar sebagai doa tolak bala dan sebagai permintaan maaf pada Ia yang berkuasa dan menjaga tempat itu, sosok yang memiliki kesepakatan dengan Seng Babatalas. "Mbah, sebenarnya ada apa dengan anak saya? Kenapa acara seperti ini harus digelar?" tanya ayah Koko yang tak sempat bertanya karena terlalu kalut dengan keadaan anaknya. "Anak sampean
sudah masuk ke tempat keramat tanpa izin. Tempat yang bahkan kami sendiri dilarang untuk masuk. Anak sampean juga sudah menendang pusaka yang sudah disematkan di kaki penjaga desa, lalu membuangnya di sembarang tempat. Karena itu, desa langsung dilanda pagebluk. Banyak gangguan setiap malam. Sawah menjadi kering, sampai-sampai kami hampir gagal panen. Jelas Mbak Sodik, jawaban dari tetua di desa itu membuat ayah Koko terdiam dan bingung. Ia percaya dengan hal gaib, tapi tak tahu kalau hal yang dianggap sepele itu bisa menimbulkan kekacauan sebegitu besarnya hingga hampir merenggut nyawa anaknya. Eh, Mewakili Koko, kami sekeluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya, ucapnya sambil menunduk dan mencium tangan Mbak Sodik. Sudah, acara sudah digelar sesuai permintaan. Besok, bawa anak sampean pulang. Dia sudah tidak boleh lagi menginjakan kakinya di sini. Itulah permintaan dari penjaga desa. Jawabnya tegas. "Ah, ya Mbak, segera Mbak." Jawabnya tergagap karena merasa takut dan tak nyaman. Pagi-pagi sekali, banyak orang yang sudah menunggu di depan rumah yang ditempati oleh Romi dan Koko. Barang-barang pribadi dimasukkan ke dalam mobil. Koko yang belum sepenuhnya pulih dipapah dan didudukan di kursi tengah. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang sudah anak saya buat, yang hampir membuat desa ini jadi dilanda bencana. Kami izin pamit. Terima kasih atas segala bantuannya selama Koko ada di sini. Ucap ayah Koko pada warga yang berdiri di depan rumah. Ia juga menyalami Mbak Sodik dan kepala desa. Pak, saya pamit dulu ya buat ngantar Koko. Minggu depan saya balik lagi. Barang-barang saya juga masih di sini. Saya titip dulu ya Pak. Ucap Romi pada Pak Jono yang berdiri di sebelahnya. Mereka bertiga perlahan meninggalkan desa dengan dibantu oleh seorang sopir yang akan mengantarkan mereka hingga stasiun. Mobil minivan itu menggilas jalanan desa. Ayah Koko bisa melihat rimbunnya pepohonan kala mereka melewati area pesawahan. Ketika mobil itu tepat melewati tampal batas dan gerbang desa, semua mendadak berubah memar dan bekas luka di tubuh Koko perlahan memudar. Koko yang lemas pun perlahan mendapatkan kekuatannya dan mulai bisa menggerakkan lidah. Sementara di desa Talangsari, pepohonan yang sempat mengering kembali hijau seperti semula. Daun-daun yang meranggas dan jatuh dari dahan-dahan di hutan wingit tertiup angin dan melayang kembali menempel di dahan tempat sebelumnya tumbuh. Desa Talangsari kembali seperti sedia kala. Selesai. Wow, luar biasa Bang Jana kisahnya. Mencekam banget ya. Horornya dapat, darknya dapat, misterinya juga dapat, lengkap nih kisahnya. Keren banget bagaimana tentang perjalanan dua orang mahasiswa untuk memulai penelitian di suatu desa yang bernama Desa Talangsari yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi di sini memang namanya sengaja disamarkan untuk menghormati atau privasi ya. Jadi memang ada teman-teman, ada desa yang seperti ini dan ini kurang ajar banget sih ya dua mahasiswa ini bagaimana udah dikasih tahu jangan begini jangan begitu tapi masih aja si Koko ini bandel banget. Dia masuk ke daerah terlarang yang sebelumnya sudah dilarang oleh warga setempat tapi dia nekat memasukinya sampai akhirnya dia menendang satu batu hitam yang mana ternyata batu hitam itu adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat sampai akhirnya dia mengalami teror yang mengerikan. Bukan hanya dia sendiri, tapi seluruh masyarakat desa itu mengalami teror yang mana dikhawatirkan akan membuat pagebluk ya atau gagal panen segala macam kekeringan kemarau berpanjangan. Untungnya di sini sesepuh desanya tahu sampai akhirnya terselesaikan semuanya. Dan ini di sini yang menarik ketika dia badannya penuh luka, dicakar-cakar kan, tangannya legam di mana-mana kakinya. Tapi setelah selamatan selesai keluar dari batas gapura desa, hilang semua luka-lukanya, rasa sakitnya hilang. Jadi di situ ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Kearifan lokal itu harus kita hormati teman-teman. Terlepas dari percaya atau tidak itu hak pribadi masing-masing, tapi paling tidak kita menghormati dan jangan melakukan apa yang sudah dilarang dimanapun kita berada. Semoga dengan kisah barusan bisa memberikan hikmah yang baik untuk kita semua. Yang buruk-buruknya dibuang saja dan terima kasih kepada Bang Jan atas kisah luar biasanya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini akan dari kisah nyata dari pengalaman pribadi. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.